Halo, balik lagi di Sinelis, tempat dimana lo bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Dan kali ini yang akan gue bahas adalah soal Rotten Tomatoes. Gue yakin pasti banyak dari kalian yang kalau misal mau nonton sebuah film, entah itu film baru atau film lama, itu masih mencari reviewnya, skornya, angkanya di Rotten Tomatoes. Pernah gak kalian penasaran soal apa sih film Indonesia dengan skor tertinggi di Rotten Tomatoes? Kalau film Hollywood sih gampang dicari ya, bahkan di Wikipedia sendiri ada rangkuman datanya lengkap. Film apa aja yang dapat skor 100% dan ada berapa reviews. Tapi film Indonesia kan nggak selalu punya skor Rotten Tomatoes ya, karena nggak semua film Indonesia juga ditonton sama kritikus luar. So setelah ngubek-ubek Rotten Tomatoes, gue akhirnya bisa ngurutin nih daftar 10 film Indonesia dengan skor tertinggi di sana. Tapi sebelumnya gue jelasin dikit ya soal skor di Rotten Tomatoes. Jadi ada 3 jenis skor yang disebut sebagai tomatometer. Pertama itu Rotten, buat film yang dapat skor di bawah 59%. Persen di sini tuh artinya persentase review positif ya, bukan rata-rata rating atau skor yang dikasih sama kritikus. Terus ada Fresh, itu buat film yang minimal dapat skor 60%. Dan ada Certified Fresh, ini tomatometer paling tinggi. Buat film yang dirilis luas di bioskop Amrik harus dapat minimal skor 75%. Dengan jumlah review paling nggak tuh 80. Dan 5 diantaranya harus berasal dari top critics. Sedangkan buat film yang dirilis secara terbatas, itu cuman butuh 40 review dan 5 diantaranya harus dari top critics. So untuk Certified Fresh ini emang punya syarat yang tidak mudah. Dan buat pengurutannya nih, gue ambil contoh random ya. Ada 2 film slasher. Yang pertama ada Sleepaway Camp, dia dapat skor 81% dari 27 review. Sedangkan yang kedua adalah Halloween, rilisan 2018, yang dapat 79% dari 388 review. Kalau cuma dari skor, jelas menang Sleepaway Camp, tapi Halloween ini secara ranking, secara status itu lebih tinggi. Jadi walaupun kalau dari angkanya Fresh yang biasa itu lebih tinggi, tetap biar gimana pun Certified Fresh itu rankingnya ada di atas. Tapi kalau misal Fresh ketemu Fresh, atau Rotten ketemu Rotten, atau Certified ketemu Certified, ya simply diurutin dari film mana yang skornya lebih tinggi. Atau kalau skornya sama, tinggal dilihat mana nih reviewnya yang lebih banyak. Dan mungkin banyak dari lu yang bertanya-tanya, kenapa Rotten Tomatoes gitu? Kenapa nggak bikin video soal IMDb misalkan? Well, di IMDb soalnya semua bisa kasih rating. Even buzzer film yang mau naikin skornya itu bisa kasih rating, atau mau menurunkan skor film saingan. Itu beberapa kali terjadi di film Indonesia. Jadi walaupun gue nggak selalu setuju juga ya sama skor Rotten Tomatoes, tapi kalau ngomongin validitas tetap itu lebih valid daripada skor IMDb. Dan bukan berarti juga ya film yang masuk di daftar ini tuh otomatis dianggap lebih bagus. Soalnya gini, saat film Indonesia itu bisa dapat banyak review ya, entah positif atau negatif di Rotten Tomatoes, itu simply artinya karena itu film lebih banyak nyampe ke kuping kritikus. Bisa karena diputar di festival atau karena tayang di streaming service secara worldwide. Oke dan kalau gitu langsung aja gue mulai urutannya, daftar 10 film Indonesia dengan rating Rotten Tomatoes paling tinggi. Dari nomor 10 ada Belenggu, bikinan Upi yang dapat skor 100% dari 5 review. Kayaknya beberapa review yang masuk ini karena kritikus-kritikusnya tuh nemu Belenggu atau yang punya judul internasional Shackled itu di DVD. Beberapa review tuh emang baru datang belakangan, walaupun filmnya rilis tahun 2013 ya. Itu karena kayak kita tahu di beberapa tahun terakhir reputasi horor Indonesia tuh mulai naik, jadi kayaknya banyak kritikus yang secara sengaja tuh nyari horor Indonesia mana lagi nih yang menarik. Salah satu reviewnya itu berasal dari Panos Kotsatanasis. Dia nyebut kalau Belenggu ini nggak punya ide original, tapi berhasil menyusun cerita kompleks, juga punya tata artistik serta akting kuat, dan berhasil mencapai tujuan untuk menjadi film yang menyeramkan. Manehna teh ngalangkang wae dina pikiran. Nomor 9 ada Before Now and Then yang dapat 100% skor dari 7 review. Film ini sampai ke kritikus itu lewat beberapa festival ya, termasuk Berlin International Film Festival tempat dia ngelakuin world premiere, dan di sana Laura Basuki juga mencatatkan sejarah dengan menang piala Silver Bear buat pemeran mendukung terbaik. Leslie Velperin dari Hollywood Reporter nyebut kalau film ini adalah eksplorasi yang punya emosi subtle dan dikalibrasi dengan tepat mengenai wanita yang melewati krisis paruh baya di pedesaan Indonesia pada tahun 1960-an yang terlihat dan terdengar cantik berkat penggarapan di atas rata-rata. Nomor
Nomor 8 ada Penyalin Cahaya yang dapat skor 100% dari 11 review. Kebanyakan review sih berasal dari penayangan filmnya di Festival Film Busan dan kemudian di Netflix. Salah satunya itu berasal dari Wendy Ide, kritikus dari Screen International, yang menyebut Penyalin Cahaya atau yang punya judul internasional The Photocopier ini sebagai tech thriller menarik yang menyentil ketidaksetaraan di masyarakat konservatif Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun gender, untuk menghantarkan komentar kuat soal harga yang harus dibayar dari pencarian kebenaran. Nomor 7 ada Pengabdi Setan Communion yang dapat 100% skor dari 13 review. Ini lebih tinggi dibanding film pertamanya yang dapat 91%. Walaupun kalau ngitung jumlah review, film pertama itu lebih banyak ya, ada 23. Dan Joko Anwar emang udah punya nama sih di skena horor internasional, makanya film dia juga selalu ditunggu kritikus luar dan pasti muncul banyak review begitu tayang di streaming sana. Salah satu reviewnya itu berasal dari Variety yang ditulis sama Richard Keepers, yang nyebut kalau film ini menyajikan ketegangan, ketakutan, dan humor gelap yang penuh dengan gaya. Aku dan matahari tidak pernah bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Nomor 6 adalah Yuni, satu lagi filmnya Camilla Andini ya. Ini dapat skor 100% dari 15 review. Yuni ini nyampe ke kritikus luar untuk pertama kali lewat penayangannya di Toronto International Film Festival tahun 2021. Dan di sana dia berhasil menang penghargaan Platform Prize yang ditujuin buat film dengan pencapaian artistik tinggi yang punya visi penyutradaraan kuat. Salah satu reviewnya itu berasal dari Variety yang lagi-lagi diwakilin sama Richard Keepers. Di situ dia nulis, film panjang ketiga dari Camilla Andini ini mengangkat topik yang perlu didiskusikan dan memantapkan statusnya sebagai sajian penting dan cerdas di tengah perfilman modern Indonesia. Berikutnya di nomor 5 ada Opera Jawa yang dapat angka 100% dari 17 review. Setelah sebelumnya ada 2 filmnya Camilla Andini, sekarang giliran karya bapaknya ya, Garin Nugroho. Buat gue sendiri ini adalah film terbaiknya Garin Nugroho sih sampai sekarang. Di situ Garin tuh mengemas ulang cerita penculikan Sinta di Ramayana dengan sentuhan seni-seni Jawa. Film ini emang banyak tayang di festival internasional sih, dari Toronto, Venice, Vancouver, dan lain-lain. Salah satu reviewnya itu berasal dari Janet Katsulis yang nulis buat New York Times. Sebuah perjalanan unik yang berwarna dan rumit, Opera Jawa ini mungkin merupakan ujian kesabaran bagi banyak orang, kecuali bagi penonton yang ingin mendapatkan pengalaman menonton berbeda. Nomor 4 ada The Raid 2 Berandal yang dapat 82% dari 174 review. Yes, angkanya turun, tapi di sini kita udah masuk ke film-film yang dapat status certified fresh. Wajar Berandal ini banyak di review ya, karena film pertamanya yang menghebohkan dan banyak dianggap merevolusi genre action. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Asia, tapi di seluruh dunia. Salah satu kritikus ternama yang muji The Raid 2 adalah Peter Travers dari Rolling Stone yang nulis, The Raid 2 membiarkan jagoannya beraksi dalam 2,5 jam yang seru. Bermodalkan koreografi aksi yang disusun secara presisi, Gareth Evans menjaga actionnya hadir tanpa basa-basi. Dan di atas The Raid 2, di nomor 3 tentu saja ada The Raid pertama yang dapat 87% dari 173 review. Kayak tadi gue bilang ya, ini adalah film action yang dianggap revolusioner. Sejak The Raid tuh film action Indonesia atau bahkan film Indonesia mainstream secara keseluruhan ya, secara general itu makin punya reputasi di kancah internasional. Dan di reviewnya yang kasih skor sempurna 5 bintang dari 5, Peter Bradshaw dari Guardian tuh nulis, The Raid adalah film yang benar-benar sinting dan benar-benar luar biasa. Selanjutnya ada Ratu Ilmu Hitam alias The Queen of Black Magic yang dapat certified fresh dengan angka 90% dari 49 review. Film ini dapat banyak perhatian karena penulis naskahnya itu Joko Anwar ya. Terus di Januari 2021 dia juga tayang di Shudder. Agak beda ya kalau ngeliat respon di Rotten Tomatoes ini dibanding sama review Cinefil Indonesia yang banyak mempermasalahkan logika naskah dan hal-hal ruwet yang sebenarnya nggak perlu dipusingin dan kurang penting dalam memandang sebuah B-movie horor kayak gini.
Randy Myers dari San Jose Mercury News itu nulis, menyeramkan, menegangkan, sekaligus berani. Film karya Kimo Stambul ini bakal menjadi salah satu horor klasik. Saya perempuan paling sial sudah malam ini. Dan di nomor 1 di puncak daftar ada Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Ini nyaris banget masuk daftar langka film certified fresh yang dapat 100% kalau aja nggak ada satu review yang menilai film ini secara negatif. Marlina ini emang tayang di banyak festival internasional ya, dari Rotterdam sampai Cannes. Juga jadi perwakilan Indonesia di ajang Oscar, makanya dapat lumayan banyak perhatian. Dan buat gue personal emang salah satu film Indonesia terbaik sepanjang masa sih. Berani ngebawa genre western ke layar Indonesia, terus ngubah genre itu yang selama ini lebih dikenal lewat suguhan yang maco, yang maskulin jadi cerita feminis, itu sangat-sangat berani dan segar. Di tulisannya buat Variety, Maggie Lee nyebut Marlina sebagai film yang dibuat dengan kontrol kuat sekaligus memancarkan amarah. Film ini punya visual indah, tata musik atmosferik, dan bergerak tak terbendung menuju payoff yang memuaskan. Oke, itu tadi adalah daftar 10 film Indonesia dengan rating tertinggi di Rotten Tomatoes. Apa film favorit kalian di daftar ini? Mana menurut kalian yang paling bagus? Dan karena gue emang pengen banget membantu menyebarkan word of mouth soal film-film Indonesia ya, bisa kalian mungkin di bawah di kolom komentar nulis kira-kira list film Indonesia macam apa lagi yang harus Sinelis bikin. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini dan share juga di medsos kalian biar teman-teman kalian pada tahu apa sih film Indonesia dengan rating Rotten Tomatoes tertinggi. Dan jangan lupa subscribe juga Sinelis. So, sampai ketemu di daftar-daftar film berikutnya. Bye.